warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Isyarna Azhara, NPM 201446000265 dari Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini saya akan mempraktekkan micro teaching pada mata kuliah metodologi pembelajaran di kelas tinggi, yaitu kelas 4. Tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Alhamdulillah pada semangat-semangat nih. Agar lebih semangat lagi, kita tepuk PPK seperti biasa ya, bisa? Bisa, oke kita mulai. Tepuk PPK. Religius, mandiri, gotong royong, nasionalis, integritas. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Iya, Mbak Naura? Betul, minggu kemarin kita belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Pada pembelajaran kali ini nggak kalah seru nih. Kita akan belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 5. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Mas Adi ada. Ada. Mbak Meisya Zahra hadir. Mbak Muhammad Putra hadir. Mas Aditya Ardiansyah hadir. Mas Alana Afra hadir. Chandra Kusuma hadir. Amanda Fatihah hadir. Naura Inara hadir. Dan Natania Sena hadir. Terima kasih. Oke, lanjutnya pada pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan untuk dapat mengidentifikasi suatu tempo, tinggi dan rendahnya suatu nada. Lalu kita belajar tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik dan membuat puisi. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat. Spesifiknya lagi, kita akan belajar keberagaman di lingkup kelas kita. Oke, selanjutnya kita simak, ini gambar apa anak-anak? Betul, kereta api. Biasanya berfungsi untuk apa? Iya, berkendara berjauhan. Terus, liburan. Iya, ada lagu yang berjudul Naik Kereta Api. Selanjutnya Ibu akan menunjukkan lagu berjudul Naik Kereta Api ya. Nah, selanjutnya anak-anak simak dulu lagu berikut ini ya. Nah, tadi ada yang memperhatikan kenapa tadi guru melakukan ketukan seperti ini. Ketukan ini berfungsi sebagai cara mengetahui cepat atau lambatnya suatu lagu. Ketukan ini disebut dengan tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu. Tempo ini berfungsi untuk bagaimana kita tahu lagu itu cepat atau lambat. Berbeda ketika lagu syukur, ketukannya akan berbeda seperti ini. Dengan seluruh, berbeda bukan? Ya, apakah sampai sini paham? Paham. Kali ini buka bukunya halaman 14 ya. Nah, di situ ada
lirik lagu Kereta Api. Nah, di situ juga terdapat not angka seperti ini sama. Di situ terdapat not angka yang titiknya di atas dan titiknya di bawah. Yang dimaksud pada titik atas disebut dengan nada tinggi. Begitu sebaliknya, yang ada titiknya di bawah disebut dengan nada rendah. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu menyediakan media yang bernama box tebak nada. Box ini, pada samping-samping box ini berisikan potongan-potongan lagu naik kereta api yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, tugas ini yaitu tugas kelompok. Ibu bagi kelompok di sini kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Nah, tugasnya kita menentukan pada potongan lagu ini apakah nada rendah atau nada tinggi. Jika itu nada tinggi, maka tempelkan kotak berwarna kuning seperti ini. Dan jika itu nada rendah, tempelkan kotak warna hijau. Nanti bisa ditempelkan pada bagian dalam seperti ini. Nah, misalkan pada nada naik kereta api, apakah itu nada rendah atau tinggi, bisa ditempelkan bagian sini. Mengerti? Mengerti, baik. Bisa dimulai dulu sekarang. Berapa menit? Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Baik. Oke, anak-anak, apa sudah selesai? Sudah? Mari kita cocokkan bersama-sama. Oke, kita buka. Oke, sudah diisi. Nah, mari kita cocokkan bersama-sama pada kelompok 1 terlebih dahulu. Dengan bolehkah naik dengan percuma? Di sini ditempelkan nada rendah. Betul sekali. Nah, Ibu rasa sudah betul semua. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Tempo nada merupakan unsur-unsur penting yang digunakan oleh seorang penyanyi. Tidak hanya itu, unsur-unsur ini juga penting pada alat-alat musik. Contohnya seperti alat musik biola. Di sini siapa yang bisa bermain biola? Atau bercita-cita ingin menjadi pemain biola? Nah, kali ini Bu Guru ada contoh puisi yang bertema cita-citaku. Sebelum Ibu bacakan, apakah ada yang ingin maju membacakan? Iya, Mas Chandra bisa maju ke depan. Oke, baik. Beri tepuk tangan. Bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan puisi tentang cita-citaku. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan ku perjuangkan. Nah, pada puisi ini kita perlu memaknainya. Mari kita bersama-sama belajar memaknai puisi tentang cita-citaku. Pada puisi ini cukup unik karena memiliki 3 bait dan 4 baris. Yaitu pada 3 bait pertama ada 4 baris nih. 1, 2, 3, 4. Dan yang bait kedua dan bait ketiga juga sama.
Nah, mari kita analisis pada bait pertama. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Pada makna bait pertama ini, suara alat musik yang indah jadi seakan-akan selalu ada bagi pembuat puisi ini. Nah, pada bait kedua, aku suka alat musik itu. Karena itu, aku ingin jadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Pada makna bait kedua ini, yang dimaksud adalah sang penulis mengungkapkan keinginannya untuk menjadi pemain biola. Karena ia sangat suka dengan alat musik itu. Pada bait ketiga yang terakhir, langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Pada makna ini, hal-hal yang perlu dilewati oleh sang penulis untuk mendapatkan cita-citanya, yaitu menjadi pemain biola. Nah, jika kita amati lebih lanjut lagi, ternyata puisi ini di bagian akhir memiliki suku kata vokalnya yang sangat unik loh. Coba apa? Ada yang tahu? Ya, pada bagian akhir ini memiliki irama. Pada bait pertama memiliki irama ABAB. Dan pada bait kedua memiliki irama sama ABAB. Dan pada bait ketiga memiliki rima AABB. Apakah sampai sini mengerti? Nah, selanjutnya di sini anak-anak diharapkan untuk membuat puisi sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Apakah bisa? Bisa. Nanti akan dipresentasikan satu-satu ke depan. Bisa? Nah, butuh berapa menit? Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup, baik. Oke, yang pertama siapa? Mbak Naura, oke, silakan ke depan. Baik, beri tepuk tangan kepada Mbak Naura. Nah, pada puisi ini kira-kira Mbak Naura bercita-cita menjadi apa? Ya, seorang dokter. Mari kita doakan semoga cita-citanya tercapai. Dan teman-teman yang lainnya juga semoga cita-citanya akan tercapai. Mari anak-anak simak terlebih dahulu gambar di depan. Ya, di sini adalah gambar-gambar tentang kegemaran masing-masing dari gambar. Nah, pasti setiap anak memiliki kegemarannya masing-masing. Mari Ibu bacakan terlebih dahulu. Di sini, Dayu gemar menari, ia bercita-cita menjadi pelukis. Apa ketika Dayu memiliki kegemaran menari bisa berpotensi menjadi pelukis? Ada yang bilang iya, ada yang tidak. Baik, Ibu jelaskan bahwa Dayu memiliki atau gemar menari, tetapi bercita-cita menjadi pelukis. Tentu bisa, karena ketika nanti ia bercita-cita menjadi pelukis, bisa juga handal melukis beberapa penari-penari lainnya. Misalkan ketika dia menjadi pelukis nanti, dia akan memiliki atau gemar melukis penari-penari yang ada di Indonesia, begitu. Selanjutnya, Lani gemar menyanyi, ia bercita-cita menjadi ahli komputer. Apakah bisa? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak ya. Nah, jadi bisa, anak-anak. Karena di sini Lani gemar menyanyi dan memiliki cita-cita menjadi ahli komputer. Coba, apakah anak-anak pernah melihat pada di handphone ada suatu aplikasi untuk karaoke atau untuk bernyanyi? Ada bukan? Nah, bisa jadi nanti Lani akan mengembangkan aplikasi sebuah karaoke yang lebih teknologinya yang lebih modern
untuk orang-orang yang gemar bernyanyi sehingga tidak membutuhkan biaya yang lebih mahal. Selanjutnya, Siti gemar membaca, ia bercita-cita menjadi ilmuwan. Nah, kalau ini tentu saja berkaitan bukan? Karena ilmuwan membutuhkan banyak ilmu-ilmu sehingga membaca menjadi pengaruh besar. Baik, apakah bisa dipahami? Bisa. Kemudian ibu minta anak-anak untuk menuliskan di sebuah kertas cita-cita dan kegemarannya masing-masing. Kemudian alasannya kenapa ingin bercita-cita menjadi ini dan kegemarannya. Bisa ditulis secara berkelompok seperti kelompok tadi. Nah, kelompoknya nanti menuliskan masing-masing dari kegemaran dan hobinya dan cita-citanya, maaf. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang ingin maju ke depan terlebih dahulu? Oke, baik, dari kelompok 4. Oke, selanjutnya nanti kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 ya. Silakan dari kelompok 4 perwakilannya bisa maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Oke, cukup menarik ya cita-cita dan kegemarannya beserta alasan-alasannya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan suatu media lagi, yaitu ini dia. Medianya disebut dengan Pick the Lottery. Media ini nanti masing-masing kelompok mengambil undian nomor di sini. Nanti ketika mendapatkan, misalkan mengambil ini, mendapatkan nomor 1. Jadi diambil, nanti soalnya bisa dijawab sesuai dengan kelompoknya, bersama dengan kelompoknya. Bisa dimengerti? Baik, silakan diambil. Dari kelompok berapa? Kelompok 1, oke? Oke. Dapat nomor 4. Oke, siap. Oke, baik. Nah, selanjutnya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya, akan Ibu cek ya. Jawabannya ada di belakang. Ya, Ibu rasa betul semua. Beri tepuk tangan kepada teman-teman dan kita semua. Oke, terima kasih. Nah, setelah kita belajar banyak dari tadi, kita belajar apa aja ya tadi? Ya, kesimpulannya tadi kita belajar mengenai tempo, tinggi rendahnya suatu nada, kemudian memaknai sebuah puisi, membuat puisi, dan membacakan puisi secara baik dan benar. Kemudian yang terakhir tadi, keragaman di kelas kita. Keragaman seperti cita-cita dan kegemaran. Nah, keragaman ini bukan menjadi suatu pemecah kita, tetapi menjadi suatu alat untuk pemersatu kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu akan membagikan soal mandiri, kemudian dikumpulkan besok di meja Ibu. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Nah, Ibu bagikan soalnya ya. Oke, baik, terima kasih. Baik anak-anak, sudah berada di akhir pembelajaran. Ibu mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah dan juga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.